Halo teman-teman, saya Kevin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, tapi tetap seru, yaitu otoritas moneter dan regulasi perbankan. Saya tidak sendiri. Ada teman-teman saya yang hebat di sini. Mari kita sapa Kak Mahasiswi, si kecil yang ceria, dan teman emas kita, si Koin. Otoritas moneter? Wah, kedengarannya sulit sekali Kak Kevin. Apa sih sebenarnya itu? Apakah ada hubungannya dengan tabunganku? Tenang saja. Singkatnya, otoritas moneter adalah lembaga yang berwenang mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Benar sekali. Mereka bertugas memastikan uang yang beredar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit agar harga-harga barang tetap stabil dan terjangkau. Bayangkan, jika harga permen tiba-tiba naik 10 kali lipat. Pasti kacau kan? Nah, disinilah peran penting stabilitas ekonomi tersebut. Kondisi di mana harga barang terus naik disebut inflasi. Otoritas moneter bekerja keras untuk mengendalikan inflasi ini demi kesejahteraan kita semua. Di Indonesia, lembaga yang memegang peran sebagai otoritas moneter adalah Bank Indonesia. Mari kita lihat lebih dekat, siapa mereka. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral kita. Mereka independen dan punya tanggung jawab besar menjaga nilai rupiah kita agar tetap kuat. Oh, jadi si koin ini dijaga oleh Bank Indonesia ya? Supaya dia tetap berharga dan tidak kehilangan nilainya di pasar? Tepat, salah satu tugas utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang maupun mata uang asing. BI juga mengatur kebijakan moneter, misalnya dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar ekonomi tetap sehat dan bertumbuh. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah suku bunga. Jika inflasi tinggi, BI bisa menaikkan suku bunga untuk meredam konsumsi. Sebaliknya, jika ekonomi lesu, suku bunga bisa diturunkan agar orang-orang lebih bersemangat untuk meminjam uang dan melakukan investasi. Sekarang, mari kita bahas tentang deregulasi perbankan. Ini adalah langkah pemerintah untuk mengurangi atau menyederhanakan aturan di sektor perbankan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bank-bank di Indonesia, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih baik. Dengan deregulasi, bank jadi lebih kreatif dalam menciptakan produk keuangan. Kita jadi lebih mudah menabung, meminjam, dan bertransaksi digital. Sederhananya, itu adalah kenaikan harga barang secara umum yang membuat nilai uang kita seolah-olah menurun dari waktu ke waktu. Mahasiswi di sini akan membantu menjelaskan poin-poin pentingnya. Lihatlah koin ini. Dia mulai merasa menciut karena nilai belanjanya berkurang drastis. Bayangkan sebuah kota yang damai. Stabilitas ekonomi sangat penting agar aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan harga yang melonjak tiba-tiba. Jika ekonomi tidak stabil, koin kita akan pusing 7 keliling, membayangkan kekacauan harga di pasar. Kita tidak ingin itu terjadi, kan? Lihat grafik harga barang ini. Dampak inflasi dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari harga sembako hingga uang sekolah adik-adik kita. Disinilah peran penting Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, BI bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah agar ekonomi kita tetap kuat. Saat inflasi terlalu tinggi, salah satu langkah yang diambil adalah menaikkan suku bunga. Ini bertujuan untuk mengerem jumlah uang yang beredar. Si koin mungkin merasa sedikit sedih karena dia lebih banyak berdiam diri di dalam dompet. Tapi ini demi kebaikan bersama, agar harga stabil. Mari kita istirahat sejenak di ruang belajar. Sejauh ini kita sudah belajar tentang apa itu inflasi dan langkah awal untuk mengatasinya. Si kecil sekarang sudah mulai paham dan lihat, koin kita memakai kacamata hitam karena merasa lebih pintar setelah belajar ekonomi. Selanjutnya, kita bahas target inflasi. Sama seperti nilai ujian di sekolah, BI juga punya target agar inflasi tetap pada level yang sehat. Koin kita tampak berkeringat dingin. Dia sangat khawatir jika target ini tidak tercapai, karena itu berarti daya belinya dalam bahaya. Terkadang, ekonomi dunia dilanda badai krisis. Dalam situasi tegang ini, kebijakan aktif dari Bank Indonesia sangat diperlukan untuk memulihkan keadaan. Saat krisis melanda, koin mungkin terlihat lesu seperti pengangguran yang sedih. Tapi tenang, ada tombol khusus untuk menggerakkan kembali roda ekonomi. Klik. Suku bunga diturunkan. Sekarang masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman
usaha kembali berjalan, dan ekonomi mulai bergairah lagi. Lihat si kecil, sangat senang bisa belanja lagi. Koin kita juga melompat gembira karena dia kembali laris, berpindah tangan di pasar. Tidak hanya di dalam negeri, B juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika. Jika nilai tukar stabil, kita bisa bepergian atau berbisnis dengan tenang. Koin kita bahkan sudah siap dengan topi turisnya untuk jalan-jalan. Semua ini adalah bagian dari sistem keuangan yang kokoh. Keamanan sistem ini dijaga ketat agar tidak terjadi krisis yang menakutkan. Penting bagi bank-bank umum untuk menyalurkan dana dengan aman ke masyarakat. Tanpa sistem yang baik, koin kita akan gemetar ketakutan. Wash, koin meluncur dengan gembira melalui jalur transit bank menuju tangan masyarakat. Inilah sirkulasi ekonomi yang sehat dan dinamis. Sebagai masyarakat, kebiasaan belanja kita juga berpengaruh. Konsumsi yang bijak membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Si kecil ini membawa terlalu banyak es krim sampai-sampai. Koin merasa kelelahan karena terus berpindah tangan. Oleh karena itu, ayo rajin menabung. Menabung tidak hanya baik untuk masa depanmu, tapi juga membantu menjaga keseimbangan uang di masyarakat. Cemplung, koin masuk ke dalam celengan ayam yang nyaman. Sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang dan tidur nyenyak di sana. Di era digital ini, pembayaran juga semakin canggih. Kita bisa menggunakan smartphone untuk bertransaksi dengan cepat melalui e-wallet. Koin fisik kita tampak sedikit sedih dan menangis. Dia merasa punya saingan berat dari uang elektronik yang tidak terlihat wujudnya. Dunia memang semakin terhubung secara global. Tantangan globalisasi membuat ekonomi kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Jangan pusing dulu. Meskipun rumit, asalkan kita paham dasarnya, kita bisa membantu menjaga ekonomi Indonesia tetap kokoh di mata dunia. Sebagai kesimpulan, semua kebijakan yang diambil Bank Indonesia bertujuan untuk satu hal, stabilitas ekonomi demi kesejahteraan kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan dan dukung stabilitas ekonomi bangsa kita. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Ingat, peranmu sangat berarti bagi ekonomi Indonesia yang lebih baik dan stabil.